Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kita akan sharing mengenai strategi investasi menggunakan money flow analysis bersama saya Fajar Sidik Hidayatullah bersama Belajar Saham Indonesia. Kenapa sih strategi investasi menggunakan money flow analysis? Jadi bisa jelas mengenai money flow analysis. Money flow analysis ini sendiri adalah analisa menggunakan atau melihat pergerakan volume masuk dan keluar dari suatu emiten. Kayak gitu. Kenapa analisis ini penting? Karena dengan kita mengetahui volume, apakah akan terjadi akumulasi atau kumpul barang, atau terjadi distribusi atau buang barang, itu akan berdampak pada kebijakan dan keputusan yang kita ambil ke depannya. Kenapa? Karena salah satunya itu akan berdampak juga secara tidak langsung pada pergerakan emiten ke depannya itu akan seperti apa gitu. Jadi money flow analysis ini dikenal dengan istilah itu bahasa saintisnya, kalau bahasa sahamnya atau bahasa kerennya itu adalah bandarmologi kayak gitu. Jadi strategi investasi menggunakan metode bandarmologi. Mari kita mulai untuk persingkat waktu. Apa itu investasi? Jadi kita mulai dengan kata investasi. Investasi itu banyak yang salah kaprah bahwa investasi itu harus memberikan return yang instan. Berapapun pokoknya harus memberikan return yang instan. Tapi sebenarnya itu yang salah. Sebenarnya investasi itu adalah sebuah proses. Proses untuk mendapatkan konsistensi dan persistensi dalam mendapatkan cuan. Itu pengertian dari investasi. Bagaimana kita menginvestasikan duit kita pada suatu perusahaan, terus perusahaan tersebut mengelola duit tersebut hingga akhirnya secara konsisten duit kita bertumbuh. Itu pengertian dari investasi. Artinya di sini investasi bukan mengajarkan bagaimana berapa besar potensi presentasi cuan yang kita dapat atau presentasi cuan yang kita dapat, tapi investasi itu mengajarkan bagaimana dari suatu proses untuk mendapatkan cuan tersebut, yaitu dengan cara belajar salah satunya. Jadi investasi itu kita harus belajar mengevaluasi setiap kesalahan-kesalahan dan terus memperbaiki kesalahan tersebut. Salah satu belajar atau metode yang digunakan ya sekarang kita pelajarin yaitu mengenai money flow analysis kayak gitu. Salah satu investasi itu kita harus melihat yang namanya pergerakan asing. Kenapa? Di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2000, ini menurut data Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik juga, di sini PMA itu adalah penanaman modal asing, PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Bisa dilihat dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi pertumbuhan yang signifikan, setiap tahunnya selalu bertambah, terkhususnya perbandingan asing dan dalam negeri. Yaitu di tahun 2015 perbandingannya 1:2, dan tahun 2019 pun walaupun menurun lebih kecil sedikit tapi masih dalam hitungan 1:2. Artinya di sini apa? Di sini asing masih menguasai hampir mayoritas investasi yang ada di Indonesia, di mana domestik masih dijajah oleh asing dalam hal berinvestasi, dalam hal bidang ekonomik. Kenapa itu penting? Mengenai pergerakan asing, ini karena akan berdampak pada apa yang akan dilakukan asing terhadap suatu keadaan. Ini menurut penelitian dari Indrawati tahun 2019. Ini ada 4 grafik yang menggambarkan respon variabel makroekonomi terhadap investasi langsung asing atau foreign direct investment maksudnya. Di sini melihat pergerakan dari growth atau pertumbuhan ekonomi terhadap FDI, BI rate yaitu rate BI, suku bunga Bank Indonesia terhadap FDI, nilai kurs kita terhadap FDI, terus INF atau inflasi terhadap FDI. Bisa dilihat warna biru itu menggambarkan pergerakan FDI. Warna biru, garis biru itu menggambarkan FDI. Warna garis merah yang tidak putus-putus itu mengambangkan respons
yang pertama kali timbul akibat pergerakan FDI. Garis putus-putus adalah long term atau jangka panjangnya setelah FDI itu masuk. Bisa dilihat bahwa dari pertumbuhan ekonomi terhadap FDI itu memberikan dampak saat asing masuk, itu secara langsung akan memberikan pertumbuhan ekonomi. Ada suntikan dana di situ. Ada kepercayaan yang timbul dari pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya daya jual beli masyarakat dalam jangka waktu kurang dari 3. Di sini kita pakai skala, di sini 3. Skala 3 artinya dalam jangka waktu diibaratkan misalkan 3 bulan, itu memberikan dampak 3 bulan ke depan terhadap pertumbuhan ekonomi. Walau akhirnya akan kembali lagi seperti semula kayak gitu. Begitu halnya juga BI rate. BI rate dengan penurunannya BI rate atau keluarnya asing itu akan berdampak pada pergerakan BI rate. Contohnya yang terjadi saat ini di mana asing gila-gilaan keluar yang berdampak pada stabilitas ekonomi yang terganggu nih, growth yang terganggu yang mengakibatkan BI rate pun mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga Bank Indonesia. Bisa dilihat, lanjut ke kurs juga sama. Kurs ini memberikan dampak walaupun sangat lebih singkat dampaknya dibandingkan yang lain. Begitu juga inflasi. Dengan penurunan FDI, itu akan menurunkan inflasi, tapi juga akan berdampak pada yang lainnya. Kayak gitu. Kalau terjadi penurunan. Jadi keywordnya apa di sini? Awal periode adanya kenaikan investasi langsung asing di Indonesia memberikan dampak positif kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh shock kembali pada keseimbangan dalam jangka panjang. Itu yang garis putus-putus tadi. Jadi kesimpulannya, foreign direct investment atau FDI atau foreign memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa kita sangat penting dengan melihat makroekonomi ini? Karena apa yang terjadi dengan makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pergerakan saham kita, terkhususnya IHSG. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi FDI. Ada 4. Yang pertama adalah market size, banyak jumlah pembeli maupun penjual yang dipandang potensial di dalam suatu pasar. Yang kedua, inflasi. Tingkat inflasi dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap investasi. Ketiga, tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Yang keempat, tingkat depresiasi nilai tukar. Saat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, maka itu akan berdampak pada penanaman modal. Contoh kayak yang terjadi di bulan Maret, di mana nilai kurs kita itu hampir tembus 17.000 dan itu berdampak pada pengeluaran atau banyaknya asing yang keluar pada term tersebut yang berakibat pada IHSG mengalami support terendahnya dalam beberapa tahun terakhir yaitu sekitar 3.800. Jadi kesimpulannya dari penelitian dari Indrawati ini yaitu menggambarkan bahwa faktor FDI yang tadi ini, market size, tingkat inflasi, tingkat suku bunga atau istilahnya itu kebijakan makroekonomi ini akan memberikan pengaruh sebesar 47,70%. Berarti hampir 50% itu terhadap perilaku FDI. Apakah mereka pengen berinvestasi ataupun tidak berinvestasi tergantung terhadap variabel-variabel ini. Terus pertanyaannya, bagaimana hubungan FDI dengan harga saham? Harga saham cenderung tinggi pada saat perusahaan memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi, mengingat hal tersebut akan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Dengan demikian, harga saham mencerminkan insentif untuk berinvestasi. Maksudnya apa? Bisa kita lihat, ini adalah pergerakan asing dibandingkan dengan IHSG. Ini adalah periode 2011 sampai tahun 2020.
di mana pertumbuhan IHSG rata-rata 12% per tahunnya, yaitu semenjak 2011 itu di 2.500 sampai puncaknya itu di 2018 hampir menyentuh, seingat saya itu di 6.800-an, 6.700-an gitu, hampir tembus 7.000. Tapi setelah itu turun lagi dan belum pernah menyentuh titik itu kembali. Apa yang menyebabkan? Bisa dilihat warna pink adalah menggambarkan asing, warna biru itu menggambarkan pergerakan IHSG. Bahwa saat asing masuk atau optimis yang terbentuk, maka terbentuk pula pertumbuhan IHSG. Saat asing hopeless atau mulai koreksi biasa, karena ada gangguan dan sebagainya, 2013-2014 gangguan apa? Gangguan pemilu presiden. Kepercayaan asing tadi terganggu tuh, salah satunya. Makroekonominya sehingga IHSG sedikit mengalami koreksi, kemudian naik kembali. Setelah pemilihan presiden itu selesai, naik kembali kepercayaan asing, selanjutnya puncaknya di tahun 2018-2019 di mana kita dimulai yang namanya pemilihan presiden. Sebelumnya ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden yang selalu bertubi-tubi. Yang berakibat apa? Tingkat kepercayaan investor ini berkurang. Investor ini pengen yang namanya stabilitas makroekonomi, stabilitas ekonomi. Bukan yang terjadinya gonjang-ganjing ekonomi akibat berita-berita isu negatif, berkat geopolitik, dan lain sebagainya. Selain akibat dari world war yang dari Amerika, China, kayak gitu. Yang berakibat apa? Asing ini udah mengendus nih bahwa nggak beres, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres di IHSG kita atau di pertumbuhan makroekonomi kita. Ya, yaitu pertumbuhan yang terlalu cepat dari tahun 2011 sampai 2017. Bayangin, pertumbuhannya hampir 100%. Lebih malah, lebih 100%. Jadi apa? Jadi itu nggak beres. Akhirnya mereka pun keluar di situ. Mengambil sikap untuk keluar secara perlahan dari bursa kita. Yang berakibat apa? Dengan keluarnya itu, maka kurang lebih 50% itu akan berdampak pada faktor FDI yang keluar. Diciri dengan apa? Mulai terjadinya perlambatan daya jual beli masyarakat. Dengan tandanya apa? Perlambatan IHSG. IHSG mulai menjadi melambat, melandai cenderung turun, bisa dilihat semenjak 2018 hingga 2020 awal itu cenderung menurun. Kalau misalkan dibuat garis. Nah, dan puncaknya yaitu di tahun 2020, yaitu ada kabarnya, yaitu terjadi pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yang berakibat pada negara-negara ini melakukan lockdown. Dan ini akan sangat berimbas terhadap Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu sangat-sangat bergantung terhadap yang namanya bantuan asing. Sangat-sangat bergantung pada industrial impor. Karena tidak bisa impor dari negara lain yang merupakan negara-negara produsen, yang akhirnya menghambat laju pertumbuhan para konsumen-konsumen ini, para produsen dalam negeri, para kontraktor-kontraktor dalam negeri. Dan mengakibatkan harga IHSG pun anjlok. Puncaknya itu di bulan Maret anjlok hingga mencapai 3.800 itu puncaknya. Dan IHSG asing tetap melakukan posisi jual sampai saat ini. Kenapa? Karena akar permasalahan itu sendiri, yaitu COVID-19 itu belum selesai. Artinya, semakin lama COVID-19 itu belum selesai akar permasalahan, maka IHSG bakal jalan di tempat, bahkan cenderung turun gitu. Dan apakah potensi jebol 3.800 tinggi? Itu sangat-sangat tinggi. Bisa dilihat dari, kuartal 1 pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan itu masih baik-baik aja. Tapi tidak selanjutnya dengan kuartal 2. Kenapa? Karena banyaknya masyarakat yang kena PHK. UMKM banyak yang gulung tikar. Selain itu juga berimbas pada daya jual beli masyarakat yang menurun dibandingkan dengan tingkat inflasi. Sekarang kita disuntikan masih dengan yang namanya bantuan dari luar maupun
wacananya itu akan diterbitkan 100 triliun untuk ngebantu 100 triliun dari Bank Indonesia untuk ngebantu makroekonomi yang berakibat bisa jadi terjadi bubble seperti tahun 98 2008 bubble economic. Jika itu terjadi, maka tingkat inflasi tidak bisa dicegah lagi nih, di mana masyarakat semakin miskin akan semakin miskin, kayak gitu. Artinya, kuncinya itu akan berada di laporan kuartal 2, yaitu di bulan Juli, Agustus, September. Di saat IHSG tidak menembus di 3.800, artinya ekonomi Indonesia itu bakal pulih dengan cepat. Tapi saat 3.800 ini jebol, maka kita belum tahu supportnya itu di berapa gitu. Terdekat itu memang ada di support 3.500 kayak gitu. Artinya di sini jika teman-teman ingin berinvestasi jangka panjang, tentukanlah metode yang akan digunakan oleh teman-teman. Apakah long trade untuk jangka panjang atau swing trade? Jika memang menggunakan metode long trade, maka menggunakanlah money management dengan tepat, di mana tetap sisakan cash untuk persiapan jika IHSG benar-benar tembus dari 3.800 pada bulan Juli, Agustus, dan September. Dan gimana nih pada kondisi lagi bearish? Nah, disinilah kita belajar mengenai money flow analysis. Bagaimana kita memanfaatkan momen saat IHSG mengalami turunan. Biasanya kalau IHSG lagi naik, banyak sekali analisa-analisa abal-abal yang memberikan rekomendasi emiten ini yang bakal naik, ini yang bakal turun. Tetapi saat lagi kondisi bearish ini, paling hanya segelintir. Dan itu juga pasti mereka udah punya posisi dulu. Biasanya mereka rekomendasi, pasti mereka pengen ngejual. Makanya mereka memberikan rekomendasi kayak gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Artinya di sini peranan asing sangat mayoritas nih terhadap pergerakan IHSG. Tadi memberikan pengaruh sebesar 47,70% kayak gitu terhadap perilaku. Jadi faktor makroekonomi akan memberikan 47,70% apa yang bakal dilakukan oleh asing. Itu kita ambil key point-nya di sini ya. Di sini. Kenapa asing ini penting? Karena money flow analysis itu terdiri dari dua cuma. Kita melihat pergerakan asing dan kita melihat dari pergerakan domestik. Tadi kita lihat asing, perbandingan asing dengan domestik adalah 1:2, teman-teman. Bayangin 1:2. Artinya asing akan leluasa untuk bergerak nih. Asing akan leluasa bagaimana caranya mereka untuk cuan dalam strategi bearish. Mereka nggak peduli bullish atau bearish, tapi bakal berbeda metode yang akan mereka gunakan saat lagi bullish dan bearish. Bullish adalah saat saham lagi uptrend, bearish adalah saham saat lagi downtrend. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat mungkin kalau teman-teman perhatiin dalam 3 bulan terakhir dari bulan Maret, April, Mei ini, itu pergerakan IHSG unik. Di mana biasanya mereka 2 minggu merah, Kamis Jumat di ujung itu bakal hijau. Akan selalu gitu. Saya lihat dari bulan Maret, saya merhatikan sampai bulan Mei. Entah itu 2 minggu atau 1 minggu. Yang pasti dalam 2 minggu, 1 minggu itu, di ujung weekend, Kamis atau Jumat akan mengalami merah, akan mengalami hijau. Artinya di sini kita harus bisa memanfaatkan bagaimana kita bisa meraih take profit. Walaupun kondisi lagi bearish. Salah satunya apa? Menggunakan money flow analysis. Bagaimana caranya? Strategi apa yang digunakan? Di sini dalam buku The Art of Instant Market kita menerangkan mengenalkan yang namanya strategi mahasiswa. Apa itu strategi mahasiswa? Mahasiswa ini kita identik dengan duit yang pas-pasan. Dengan duit yang pas-pasan artinya bagaimana mereka bisa survive dalam kondisi apapun. Entah itu dengan makan mie aja sampai akhir bulan kayak gitu. Begini juga sama strategi mahasiswa. Strategi mahasiswa itu adalah cara mahasiswa dengan mengumpulkan uang dikit-dikit, meraih take profit dikit-dikit, yang tentunya jika kita persisten, itu persisten dan konsisten, itu akan menghasilkan laba yang cukup besar. Artinya dengan modal yang sama, kita bisa meraih hasil yang optimum. Bagaimana caranya? Ini bisa dilihat. Misalkan kita membeli suatu emiten. Di sini misalkanlah 100 lot, biar mudah. 100 lot.
Jadi dengan modal 100 slot kita bagi-bagi diversifikasi, di mana 60% itu untuk 60% di-keep, 20% bisa digunakan untuk trading, dan 20% ini dalam bentuk warning atau siap-siap, kayak gitu, dana cadangan atau lot cadangan. Maksudnya apa? Artinya jika kita punya 100 lot, di mana dalam menganalisis kita harus tetap menggunakan 3 prinsip, yaitu fundamental. Jadi dalam kondisi bearish kayak gini, kita harus tetap menggunakan 3 prinsip, yaitu fundamentalnya dulu kita cek perusahaan ini bagus, sehat atau enggak. Setelah fundamental kita baru melihat yang namanya money flow analysis atau bandarmologi untuk melihat trennya ini. Apakah si gajah, jadi gajah itu adalah smart money itu adalah big money atau big player, atau bahasa kerennya atau bahasa filmnya itu mafia atau Sisilia kayak gitu. Dia adalah calo yang mempunyai nominal digit tidak terbatas yang bisa mempengaruhi pergerakan harga kayak gitu. Jadi misalnya kita punya 100 lot, maka 60 lot kita anggap lupakan, kita mainkan 20 lot ini. Saat harga hijau, kita jual lot ini. Saat naik lagi, kita jual sisa 20 lotnya, kayak gitu. Tapi kalau saat kita jual harga turun, berarti kita udah punya keuntungan nih untuk kita bisa belikan di emiten yang sama. Artinya, dengan modal yang sama, dengan kita memainkan pola ini, maka kita bisa mendapatkan kepemilikan lot yang bertambah. Ini yang udah saya lakukan dan saya praktekkan di tahun 2018, 2019 itu pertumbuhan jadi saya masuk di satu emiten di mana saya dengan modal 1 juta itu bisa menjadi 50 juta dalam waktu 6 bulan dengan menggunakan strategi mahasiswa. Jadi saya menggunakan 2 metode. Yang pertama metode itu dengan bagaimana menghasilkan uang dari 1 juta ke 50 juta dalam waktu 6 bulan menggunakan strategi mahasiswa. Yang kedua adalah saya menumbuhkan emiten dari modal 100 slot menjadi 1000 lot dengan modal yang sama. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan strategi mahasiswa. Artinya, strategi mahasiswa ini sangat-sangat powerful untuk digunakan baik yang awam sekalipun yang belum mengerti mengenai saham sampai yang sudah pro sekalipun atau yang tidak punya waktu mengenai analisa. Jadi itu sangat-sangat simple gitu. Tujuannya itu untuk long invest, tapi sebagai long invest kita bisa take cuan nih kayak gitu. Kenapa? Karena pernah nggak sih teman-teman ngerasain udah untung misalkan 80% karena tujuannya ya udahlah ntar long invest aja, gak usah ngeliat-liat deh hijau. Terus turun sampai 10% dari 80%. Sakit gak tuh? Pasti sakit karena kita nggak bisa ambil take profit dari situ. Coba kita ambil take profit 80%, terus kita masuk di 10%. Dengan modal yang sama bisa memiliki kepemilikan lot yang berbeda. See? It's easy, right? Bagaimana sih mendeteksi foreign? Salah satunya mendeteksi foreign, kita bisa ngelihat dari pergerakan asing dan pergerakan asing. Ini merupakan salah data yang saya ambil dari rti.co.id yang diambil data di Rabu terakhir di tanggal 19 Mei 2020. Ini bisa dilihat. Oh ya, jadi ada aplikasi gratis untuk teman-teman. Itu aplikasi wajib yang wajib dipunya oleh teman-teman namanya RTI. Itu bisa RTI Business kalau bisa di-download di Play Store atau App Stores atau bisa di PC atau laptop yaitu di rti.co.id. Bisa teman-teman gunakan. Itu karena itu bisa menganalisis secara bandarmologi, fundamental dan teknikal secara praktis gitu, nggak ribet-ribet amat. Jadi di sini kita bisa lihat pergerakan asing dan gajah ini data yang diambil selama COVID-19 ya. Jadi data yang ditarik selama 3 bulan terakhir bisa dilihat bahwa inilah emiten-emiten yang lagi dikumpulin asing dan inilah emiten-emiten yang lagi dibuang asing. Jangan heran kalau BBRI turun drastis karena asing lagi jualan. Jangan heran BBCAC lagi turun karena asing lagi jualan, termasuk Telkom. Berbeda halnya, kok AMSP turun tapi kenapa asing kumpul? Karena AMSP udah sampai titik terendahnya nih. Udah sampai titik toleransi dari si gajah, fresh gajah, kayak gitu. Bisa dilihat inilah correlatednya. Warna merah merupakan pergerakan asing.
Warna hijau adalah menggambarkan pergerakan harga. Bisa dilihat asing mengalami penurunan semenjak 22 Februari, artinya saat COVID-19 mulai berada di Indonesia, kasus itu mulai ada, muncul mencuat, itu IHSG pun ikut, iya IHSG lagi, Unilever ikut turun. Tapi anehnya di sini mereka mencium nih, kalau gini aja nggak oke nih. Akhirnya mereka di bulan Maret, mereka menaikkan harga emiten. Dengan tujuan apa? Dengan asumsi mereka bakal masuk lagi bakal kesel lagi karena pemerintah udah melakukan proses PSBB nih, lockdown kayak gitu. Jadi artinya ada potensial di sini bahwa good consumer akan lebih baik. Karena itu asing mulai melakukan kebijakan naik di 16 April. Harga pun yang tadinya stagnan di 7 ribuan, saat asing mulai bergerak masuk di 23 April, harga mulai naik. Dan akhirnya menyentuh ke 8.500. Bayangin, kalau teman-teman punya 5.500 kemarin, di akhir Maret 8.500 sudah panen. Artinya dalam waktu tempo 1 bulan teman-teman udah bisa take profit nih. Selain bisa untung, kapan lagi mempunyai averaging yang rendah harganya terhadap saham Unilever, dan bisa take profit loh, udah hampir Rp2.000 lebih gitu. Dan asing tetap akumulasi, dan sekarang lagi pergerakan asing terakhir mengalami harga mengalami penurunan. Ini bisa jadi momen nih, momentum untuk teman-teman masuk kayak gitu di Unilever. Selanjutnya INKP. INKP bisa dilihat warna coklat adalah pergerakan asing, warna biru adalah pergerakan harganya, harga INKP. Bisa dilihat asing nggak keluar signifikan sih, tapi berdampak sangat pada IHSG. Pada IHSG, pada INKP. Itu puncaknya 24 Maret 2020 hingga nyentuh 3.000. Dan sekarang bayangin, harganya adalah di 5.500-an. Artinya, lagi-lagi hampir 100% emiten ini naik. Tapi kok Bang, ini kan harganya turun loh. Maksudnya asingnya melakukan jual barang. Ya, jadi ada banyak strategi yang digunakan asing dalam memikat retail atau mereka dalam menjual barang. Pertama, mereka bisa artinya mereka bisa kumpul barang dengan cara menurunkan kayak gitu. Oke, ini baru sampai part pertama, kita baru sampai INKP, akan kita lanjutkan lagi setelah ini. Oke, bisa kita lanjutkan di tahap kedua. Jadi balik lagi ke INKP, INKP bisa dilihat tadi. Jadi ada dua metode yang bakal digunakan asing. Saat asing kumpul barang, umumnya harga akan diturunkan. Hanya di kasus-kasus tertentu seperti tadi Unilever, harga dinaikkan. Nah, seperti Unilever harganya dinaikkan. Ini selaras kayak gitu. Tapi entah pasti bakal satu sisi bakal turun lagi. Jadi sisi yang kedua, saat mereka jual barang, harga pasti akan dinaikkan. Kenapa? Karena mereka pengen jual barang dengan di titik tertingginya berapa sih kayak gitu. Jadi mereka lihat asing jual barang, INKP naik ke 5.500-an. Artinya di sini bagi teman-teman yang udah punya barang INKP, silakan untuk menjual. Artinya, tapi kalau teman-teman belum punya barang INKP, be careful, hati-hati, jangan untuk masuk terlebih dahulu. Potensial sangat harga akan menyentuh kembali ke 3.500 bawah. Selanjutnya, yang selalu menjadi emiten primadona nih, yaitu HMSP di beberapa bulan terakhir ya. Warna ungu menggambarkan pergerakan harga, warna hijau menggambarkan pergerakan asing. Bisa dilihat harga itu sangat fluktuatif banget diakibatkan karena selain kebijakan makroekonomi juga di keadaan COVID dan ISG segala macam. Dan dia sekarang puncaknya itu di 1 Mei itu lihat tuh, asing keluar terus. Puncaknya di 1 Mei saat
apa namanya, eee, karyawan dari HMSP, karyawan dari Sampurna terdeteksi COVID-19, beberapa karyawan, sehingga perusahaan itu ditutup selama kurang lebih 2 bulan biaya operasional, dan ini dimanfaatkan banget nih sama asing untuk mereka masuk gila-gilaan di situ. Coba bayangin teman-teman kalau bisa masuk di 1.200-an, sekarang di 1.900, di mana biasanya HMSP di batas 2.000. Artinya ini momen yang tepat gitu. Ya, udah sangat tinggi banget tuh. Lebih dari 2.187 billion. Jadi jangan takut kalau gitu teman-teman untuk masuk di HMSP. Tentunya dengan memperhatikan money management ya. Ingat, momentum itu perlu. Kita harus memanfaatkan momentum dengan strategi mahasiswa. Selanjutnya BBRI. BBRI kenapa sih turun terus? BBRI turun karena asing udah melihat nih bahwa COVID-19 ini bakal berdampak sangat terhadap BBRI. Karena BBRI ini lini bisnisnya itu sendiri adalah sangat dekat dengan UMKM dan retail, di mana pada COVID-19 UMKM dan retail itu amsyong, kena lockdown, pada gulung tikar, nggak bisa bayar kredit. Jadi cash inflow dari BBRI pun terganggu. Akhirnya berdampak pada kepercayaan investor dan mereka menarik uangnya. Ditambah tingkat suku bunga tadi kan, tambah tadi kurs dan lain sebagainya. Akhirnya ambiarlah puncaknya di 16 Mei. Walaupun sekarang mulai naik nih BBRI. Apakah ini naik sesaat? Apa sesaat akibat lebaran atau bukan? We will see kayak gitu. Selama COVID masih ada dan ini maka akan makin berlanjut gitu. Tapi apakah kita harus memanfaatkan momen? Iya, karena ini titik terendahnya kan. Udah hampir 2.200-an, itu hampir titik terendahnya gitu historinya. Bisa kita masuk di situ. Syukur-syukur bisa ke 3.500 dulu sebelum turun lagi. Kenapa kita nggak manfaatkan momen memiliki suatu perusahaan yang fundamental bagus dengan harga yang sangat-sangat murah, diskon hampir 50%. Jadi BBRI ini harga wajarnya 4 ribuan. Selanjutnya BBCA. Bisa lihat BBCA adalah pergerakan asing warna biru, harga BBCA warna hitam. Harga BBCA memang fluktuatif, tapi asing terus memasangkan posisi untuk turun. Artinya di sini BBCA akan mengalami penurunan kembali lebih dari 23.825. Artinya di sini bagi teman-teman yang mempunyai Bank BCA, silakan ambil posisi terlebih dahulu untuk makin dalam. Berikutnya ASI, ASI pun sama. Kenapa ASI terdampak? Karena di sini masyarakat tidak bisa melakukan transaksi jual beli nih, transaksi yang biasanya hobi duitnya berlimpah untuk bisa memamerkan kendaraan-kendaraan barunya kayak gitu. Tapi karena COVID hanya di rumah aja, nggak bisa memamerkan. Jadi mereka nggak bisa melakukan transaksi jual membeli suatu kendaraan gitu. Dan juga tidak bisa melakukan buat apa punya kendaraan, kok nggak bisa keluar kena PSBB atau kena lockdown kayak gitu. Artinya berimbas pada apa? Penjualan dari ASI itu menurun signifikan dan ini berimbas pada harganya kayak gitu. Jadi analis money flow analysis ini merupakan alat analisis yang mempelajari soal sepak terjang para smart money gajah di pasar saham. Jadi buku The Art of Mr. Market ini itu salah satunya mempelajari money flow analysis. Jadi apa aja sih bukunya? Pertama, mempelajari mengenai proses IPO suatu emiten yang melibatkan gajah. Pernah nggak sih teman-teman membeli suatu emiten, misalkan pengen beli 100 lot emiten A, tapi cuma dapat 1 lot. Siapa sih yang mengatur itu? Kenapa sih? Terus harga habis IPO atau listing pertama di bursa efek itu harganya naik gila-gilaan atau turun gila-gilaan kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan? Karena ada gajah yang terlibat di sana. Yang kedua, mempelajari perilaku pasar. Perilaku pasar yang tadi, FDI tadi, entah itu asing, entah itu domestik, akibat kebijakan makroekonomi atau mikroekonomi atau terhadap perusahaan atau terhadap isu pun bisa kayak gitu. Ketiga, mempelajari jebakan Batman gajah. Jadi mempelajari jebakan Batman itu yang seperti yang tadi salah satu contoh, asing jual barang dengan cara menaikkan harga kayak gitu. Dan juga inilah yang dipelajarinya itu.
Salah satunya mempelajari filosofi Stoa. Stoa itu artinya bagaimana memaintain dari psikologi kita. Psikologi dari seorang trader atau seorang investor itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari dan maintain psikologi kita, kita bisa menjadi sukses di pasar modal. Dan kunci sukses itu mudah. Udah banyak contoh, Warren Buffett, Benjamin Graham, AKH. Bagaimana cara mereka? Mereka persisten dan konsisten dalam psikologi mereka. Dalam memaintain psikologi mereka terhadap suatu berita apapun, kayak gitu. Terakhir, menyusun strategi dengan berbagai trik gajah. Ingat, gajah itu adalah orang yang terampil, yang pintar, mempunyai uang yang berlebih. Karena dia uang berlebih, power berlebih, artinya dia bisa menindas nih, bisa berperilaku seenaknya terhadap kaum minoritas atau yang mempunyai kekuatan minor kayak gitu. Dari semua ini kita mempelajari, kita akan mempunyai insightful terhadap the art of Mr. Market. Dari kelebihan, terus apa nih kelebihan bukunya? Kelebihan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti dengan analogi-analogi sederhana. Yang kedua, menyajikan penampilan segar dengan diselingi canda. Yang ketiga, mudah dipraktekkan dan telah teruji keberhasilannya oleh penulis atau oleh saya sendiri kayak gitu. Jadi ini kelebihan-kelebihan dari buku. Jadi teman-teman gak bakal rugi membaca buku The Art of Mr. Market kayak gitu. Dimana teman-teman bisa beli di Gramedia, di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Tanya aja buku biru berwarna yang bergambar gajah kayak gitu. Atau teman-teman bisa cari di bagian bisnis, manajemen dan bisnis, itu bisa dicari biasanya di sana kayak gitu. Atau teman-teman bisa beli di Gramedia Go kayak gitu. Harganya untuk Pulau Jawa itu 135.000. Dan bagi teman-teman yang jauh dari Gramedia, itu kita punya fasilitas, jadi teman-teman bisa beli buku Gramedia di kontak saya kayak gitu. Bisa di DM Instagram @fajari_ atau di WhatsApp. Oke. Adapun salah satu contoh jebakan Batman itu bisa dilihat, yaitu salah satunya adalah aksi korporasi. Bisa dilihat, ini diambil dari website Kontan, dari kontan.co.id pada tanggal 19 Maret 2020. Ingat tanggalnya, 19 Maret 2020. Inilah daftar emiten swasta yang akan buyback bulan Maret 2020. BRPT, Medco, Power, Tower, Kija, MRGO, Diva, Tefas, GIPRA. Dan sini saya ambil contoh satu aja yang beberapa hari terakhir itu menjadi primadona, yaitu BRPT. Bisa dilihat 19 Maret, ingat tuh. Pergerakan harga 19 Maret, 24 Maret langsung naik seketika dengan isu buyback saham. Sedangkan asing dengan berita tersebut, mereka memanfaatkan momen untuk keluar. Lihat tuh. Artinya puncaknya sama. Puncaknya di sekitar akhir April. Akhir April harganya puncaknya, maka habis buang jualan. Harga mulai turun lagi, asing mulai masuk. Kayak gitu. Artinya kan enak tuh. Maka kalau kita bisa memanfaatkan momen itu, kita bisa mengerti, oh asing lagi jualan nih. Kenapa kita masuk? Jangan masuk harusnya. Kayak gitu. Itu enaknya kalau kita mengerti pergerakan asing. Dan ini ada berkesempatan giveaway gratis bagi teman-teman yang peserta webinar membuat video singkat testimoni terkait kegiatan webinar ini pada hari ini dengan tag @fajar_ dan @belajar saham Indonesia yang akan diumumkan tentunya pada tanggal 31 Mei 2020. Ingat ya, video singkat testimoni, bukan cuma foto kayak gitu. Terima kasih. Jadi ini adalah for information. Ini alamat WA, nomor WA jika teman-teman ingin menanyakan suatu emiten atau konsultasi. Ada bisa via Instagram @fajari_ atau di channel Telegram. Di The Art of Mr. Market ini kita ngebahas mengenai trader dan bagaimana maintenance-nya dan sebagainya. Kita akan bahas di Telegram. Terima kasih. Sekarang saya akan ngebahas mengenai stop sharing dulu. Saya akan ngebahas mengenai bagaimana cara kita menggunakan bagaimana cara kita mendeteksi asing.
Itu tadi kita bisa menggunakan rti.co.id untuk di website, atau kita bisa menggunakan yang namanya HP, bisa di Android atau di iPhone, di Play Store atau di App Store. Itu ketik aja RTI Business, itu bisa teman-teman ini semua. Teman-teman download secara free. Jadi itu cuma verifikasi email kayak gitu. Ini saya kasih contoh. Nah, rti.co.id, oke, sudah. Ini kasih contoh misalkan tadi BBCA. Harga saham naik nih ya, harga saham naik. Kita lihat di analytics. Oh, asing jual. Lihat nih, jadi kalau misalnya kita mau lihat pergerakan asing, simpelnya hariannya berapa, kita bisa lihat di bagian analytics. Di bagian analytics, di bagian not foreign sale, net foreign sale. Lihat all market, regular market. Regular market, jadi di pasar bursa itu terbagi menjadi tiga. Ada regular market itu yang mampu dideteksi pasar, yang deteksi retail, di mana bisa ngebentuk candle. Terus ada tunai dan nego. Tunai nego ini eh, nggak bisa dideteksi oleh retail. Bisa dilihat all market minus 2, asing jualan 249.339 billion. Sedangkan di sini kalau di regular cuma ngejual di 225. Artinya di nego juga menjual kayak gitu. Tuh, di sini artinya asing jor-joran, ini bagaimana mengartikannya? Artinya asing jualan gila-gilaan di regular market dan di nego market. Tapi harga dikerek naik. Artinya mereka pengen jualan dulu nih, pengen ngabisin barang dengan cara menaikin harga. Simpelnya kayak gitu. Kita kasih contoh yang lainnya. Misalkan HMSP. Nih, asing di regular market masuk 13.000 billion, all market 19.000 billion. Artinya ada 6.000 billion mereka masuk dari nego. Kenapa bang? Kenapa nggak masuk dari regular semua? Kenapa? Karena mereka takut yang namanya ARA, kena ARA. Kan jadi Indonesia ini ada patokan ARA dan ARB. ARA itu atau auto reject atas itu atau unusual market activity itu batasnya itu 25%. Kalau mereka masuk semua di sana, harga tuh bisa anjlok gila-gilaan dan mereka nggak mau menghindar itu gitu. Mereka pengen masuk pelan-pelan nih. Mereka masuk pelan-pelan kayak gitu. Simpel kan? Jadi kita bisa menerjemahkan dari apa yang pengen dilakukan asing terhadap emiten tersebut. Dengan kita mengatakan, kita bisa mengambil kebijakan nih, mau beli atau mau jual atau mau hold kayak gitu. Kurang lebih itu mengenai webinar pada hari ini. Demikian webinar pada hari ini mengenai strategi investasi menggunakan money flow analysis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipraktekkan tentunya di hari Selasa Bursa nanti. Tetap, ya, jika ada pertanyaan silakan hubungi kontak di Instagram, WA ataupun di Telegram, sama aja nanti akan saya respon kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya atas nama pribadi Fajar Siddiq Hidayatullah mengucapkan minal aizin mohon faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minkum. Jika ada kesalahan perbuatan dimohon maafkan, dan sampai jumpa di event berikutnya. Sampai jumpa dan selamat Lebaran.